Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah ibadah kami Tuhan berkenan berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi batin kami, pikiran kami, hati kami, supaya kebenaran ini bisa mendapat tempat yang paling dalam di hati kami. Kami mampu mengingat dan kami mampu menerapkan dalam hidup kami hari ke sehari. Kami mendoakan setiap kami yang hadir di tempat ini maupun di tempat lain yang mengikuti ibadah ini secara online nanti. Kiranya Roh Kudus bekerja dan kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh sampai di hati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini dari awal, tengah, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kembar Syam. Nah, Kembar Syam itu apa? Kembar Syam itu ada dua anak yang lahir kembar, kadang-kadang itu bisa kepalanya yang jadi satu, seperti ini. Atau bisa juga mungkin dadanya jadi satu, pokoknya ada yang nempel jadi satu, itu kembar Syam. Nah kemudian saudara pasti bertanya, kok bisa kembar Syam, teksnya kayak apa? Nah pokoknya lihat saja dan dengar saja, nanti kita akan tahu apa yang dimaksudkan di sini. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi pasal 1. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Filipi pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, teks kita ini memang kalau kita perhatikan adalah dalam bingkai ucapan syukur Rasul Paulus berkenaan dengan keberadaan jemaat di Filipi. Jadi dia bersyukur karena keberadaan jemaat di Filipi. Di samping itu, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat betapa jemaat Filipi itu begitu ada di dalam hati Paulus, begitu dekat di dalam diri Paulus. Tapi juga kalau kita perhatikan, Paulus itu bukan hanya dekat, tapi dia sangat bersukacita dengan jemaat di Filipi. Nah kita tahu bahwa surat ini adalah surat ucapan terima kasih Rasul Paulus, oleh karena jemaat di Filipi itu sudah beberapa kali menjadi pendukung, mengirim dukungan baik itu finansial maupun orang yang dikirim kepada Paulus. Jadi ini adalah ucapan terima kasih, dan kalau kita perhatikan di seluruh suratnya, tema yang paling kuat adalah sukacita, tapi juga persekutuan. Nah coba bayangkan, Paulus di penjara, tapi ketika nulis surat ini bernuansa sukacita. Paulus di penjara Filipi, jemaat di Filipi, di luar sana tidak ada secara fisik kedekatan, tapi Paulus menekan dengan adanya persekutuan. Nah itu yang menarik, sehingga
tema sukacita dan persekutuan merupakan tema yang sangat-sangat jelas di dalam seluruh surat ini, sekalipun Paulus di penjara. Nah, mari kita perhatikan bahwa tema itu benar, persekutuan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, ini luar biasa kalau saudara perhatikan. Ada persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama pemberitaan Injil itu sampai sekarang. Sekarang waktu itu tentunya. Artinya apa? Paulus itu memberitakan Injil bukan single fighter. Juga bukan hanya dengan timnya. Tapi di backup, didukung oleh jemaat di Filipi. Ini semacam persekutuan yang begitu erat di dalam pemberitaan Injil. Dari pertama memberitakan Injil sampai sekarang. Dan itu luar biasa. Artinya Paulus betul-betul menikmati persekutuan dengan jemaat Filipi dalam pemberitaan Injil. Dia tidak sendiri. Dia tidak hanya dengan timnya. Tapi didukung penuh oleh jemaat Filipi. Tentunya dukungannya bukan hanya doa. Bukan hanya daya person yang dikirim. Tetapi dana. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ada persekutuan pemberitaan Injil. Tapi yang menarik, kata persekutuan di sini. Itu diterjemahkan dari kata koinonia. Yang umumnya orang menerjemahkan fellowship. Tapi sebenarnya fellowship atau persekutuan di sini bukan sekedar kumpul-kumpul dan doa bersama. Bukan sekedar kumpul-kumpul dan ngopi bersama. Bukan sekedar kumpul-kumpul dan ngeteh bersama atau makan bersama. Bukan. Ini sebuah persekutuan yang kalau saya bilang ini fellowship, persahabatan yang begitu dalam meliputi perasaan, pikiran, kehendak. Dan tidak ada pengkhianatan di antara kita. Mungkin bahasanya seperti itu kalau kita lihat koinonia ini. Jadi hubungan Paulus dengan jemaat itu sebuah persahabatan yang dalam meliputi perasaan. Kalau Paulus merasakan begini, jemaat juga merasakan. Kalau jemaat merasakan begitu, Paulus juga merasakan ada persekutuan yang dalam perasaan itu. Tapi juga pikiran. Kalau Paulus berpikir kita akan menjangkau daerah sana. Jemaat itu juga merasakan, menyamakan diri dengan pikiran. Oke, kita menjangkau di sana. Ada kesamaan pikiran. Tapi juga ada persamaan kehendak. Itu koinonia yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini. Dan yang menarik, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Dalam masyarakat kuno waktu itu, kalau ada anak kembar Syam, tentulah dalam konteks masyarakat pada waktu itu, kalau ada anak lahir kembar Syam, zaman dulu tidak bisa dipisahkan. Kalau zaman sekarang kan bisa dipisahkan ya, karena penemuan-penemuan ilmu kedokteran yang canggih sehingga dipisahkan. Tapi zaman dulu, kalau ada anak lahir kembar Syam, itu tidak bisa dipisahkan. Dan orang-orang pada masa itu ketika melihat anak kembar Syam, mereka berkata bahwa kenapa dia kembar Syam? Karena ada darah koinonia di dalam anak kembar Syam itu. Apa yang saya maksudkan? Jadi anak kembar Syam itu berbeda, pikirannya juga berbeda, jantungnya juga berbeda. Tapi dia disatukan, yang begitu lengket dan tidak bisa pisah.
Dia disatukan pikirannya, dia disatukan perasaannya, disatukan tubuhnya secara fisik. Karena apa? Diikat oleh darah, koinonia. Itu kata koinonia yang dipakai pada masa itu untuk melukiskan sebuah persekutuan yang begitu dalam, meliputi pikiran, perasaan, kehendak. Kalau yang satu sakit, yang lain merasakan kesakitan juga. Kalau yang satu mungkin gelisah, yang lain juga mengikut rasa gelisah. Kenapa? Karena kembar sama. Kalau yang lain mengalami depresi, mungkin dia merasa depresi juga. Intinya di situ, kembar Siam itu memiliki hubungan yang begitu dekat. Bukan hanya secara fisik yang disatukan itu, tetapi juga perasaan, tapi juga pikiran, bahkan kehendak. Sehingga kalau satu sakit, yang lain juga merasakan sakit. Kalau yang satu gelisah, yang lain ikut gelisah. Kalau yang satu tidak bisa tidur, yang lain juga tidak bisa tidur. Kalau yang satu kepengen pergi ke sana, yang lain juga ikut ke sana. Tidak mungkin kembar Siam yang satu ke sana, yang satu ke sana. Tidak mungkin. Satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak yang diikat oleh darah koinonia. Paulus ada di penjara. Jemaat ada di Filipi. Tetapi Paulus berkata, kalau saudara perhatikan, aku bersyukur. Kenapa? Karena koinonia. Kesatuan pikiran, perasaan, dan kehendak saat saya memberitakan Injil kepada kamu. Sampai sekarang. Yang artinya terus ada kebersamaan, terus ada dalam persekutuan. Jadi koinonia itu seperti itu. Persekutuan itu seperti itu. Jadi kalau ada persekutuan bukan hanya ya kumpul di gereja kemudian berdoa bersama, koinonia. Ya pergi ke gereja kemudian sesudah ibadah, ya makan-makan sedikit, minum-minum sedikit, persekutuan. Ya sudah itu kita pergi ke satu tempat, kemudian berdoa bersama, makan bersama. Tidak hanya seperti itu. Koinonia di situ seperti anak kembar Siam. Bukan hanya fisiknya yang bersatu, tetapi pikiran, perasaan, kehendaknya disatukan oleh darah koinonia. Sehingga kalau yang satu sakit, merasa sakit yang lain. Yang satu susah, yang lain pun ikut susah. Tentunya sebaliknya, kalau yang lain sukses, temannya yang lain juga ikut berbahagia. Yang lain berhasil, yang lain pun ikut merasa senang. Itulah koinonia, persekutuan di jemaat Filipi dengan Paulus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana kita sebagai anggota gereja? Bagaimana kita bagian dari kelompok yang dikatakan sebagai tubuh Kristus, anggota gereja atau jemaat? Adakah persekutuan yang demikian? Adakah darah koinonia mengalir di dalam tubuh ini sehingga kita bisa satu pikiran, satu perasaan, satu kehendak untuk menuju visi yang Tuhan berikan untuk melayani bersama-sama? Itu akan mencapai target yang luar biasa kalau darah koinonia mengalir di dalam tubuh kita. Sehingga kita bukan orang yang terpecah-pecah, kita bukan orang yang berbeda pendapat, berbeda ini, tetapi kita yang disatukan dalam pikiran, perasaan, kehendak oleh karena darah koinonia itu. Itulah kembar Siam. Kita bisa mempunyai
visi dan misi yang dari Tuhan. Tapi visi itu akan sekedar mimpi kalau hanya seseorang yang menjangkau. Kalau hanya seseorang yang berjuang. Kalau hanya seseorang yang berusaha. Tetapi kalau kita sebagai bagian dari anggota memiliki darah koinonia. Sehingga kita bisa disatukan begitu akrab, begitu dekat, begitu menyatu. Seperti Paulus dengan jemaat. Persekutuanmu dalam berita Injil sejak pertama sampai sekarang. Maka Injil diberitakan di mana-mana. Paulus bersyukur akan hal itu. Dan saya pikir hampir semua hamba Tuhan dan kita semua pasti bersyukur kalau kita bisa mempunyai koinonia sejenis itu. Begitu akrab, begitu dekat, begitu seperasaan, begitu sepikiran, begitu derap langkah kaki kita bersama menuju tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita layak senantiasa bersyukur kalau ada darah koinonia di antara kita. Tetapi kalau kita perhatikan Paulus bukan hanya itu. Ucapan syukurnya, perhatikan di dalam ayat 6 di situ dikatakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai kepada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus bersyukur bukan hanya karena koinonia itu. Yang seperti anak kembar Syam itu. Tapi dia bersyukur karena karya ilahi. Yang sempurna itu. Terjadi di antara jemaat di Filipi. Memang kalau kita lihat. Jemaat Filipi sebenarnya dimulai oleh Paulus. Tadi pagi saya sudah menceritakan itu dimulai ketika Paulus di rumah Lydia penjual kain ungu. Kemudian akhirnya ada salah mengerti orang-orang di sekitar itu kemudian dia dijebloskan penjara. Kemudian ketika di penjara terjadi mujizat. Dan kepala penjara itu bertobat dan mulai dari situ jemaat Filipi berdiri. Nah coba bayangkan kalau dalam perspektif kita, dalam perspektif manusia, pasti Paulus bisa berkata, jemaat Filipi itu yang memulai saya. Saya datang ke rumahnya Lydia, setelah itu saya malah di penjara. Dan ketika di penjara, Tuhan tolong dan akhirnya kepala penjara itu bertobat. Itu yang memulai saya. Paulus pasti bisa berkata begitu. Tapi kalau kita lihat di sini dia berkata apa? Yang memulai pekerjaan di Filipi itu. Yang memulai pekerjaan di antara kamu di Filipi itu. Dan meneruskan sampai akhirnya itu. Dia tahu siapa? Itu Allah. Itu Tuhan. Nah mari kita coba lihat historisnya. Kisah Rasul pasal 16 diceritakan sebelum Paulus ketemu Lydia. Bahkan sebelum Paulus masuk ke Filipi. Kalau kita perhatikan di situ, sebenarnya diceritakan Paulus waktu itu mau masuk ke Asia. Tetapi dicegah oleh Roh Kudus. Jangan ke sana. Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 di situ. Kemudian Paulus dan rombongannya mau masuk ke Bitinia. Kemudian dikatakan di sana Roh Yesus tidak mengizinkan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 7. Selanjutnya pada malam hari Paulus mendapat penglihatan. Ada seorang Makedonia yang berseru-seru menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kisah Rasul pasal 16 ayat 9. Kemudian karena penglihatan di situ begitu jelas
Di dalam pengalaman Paulus itu dia tahu mau ke Asia tidak dikenan, mau ke Bitinia tidak dikehendaki. Kemudian ada penglihatan yang berseru-seru, kemarilah, kemarilah dan tolonglah kami. Di situ Paulus tahu bahwa Tuhan menghendaki dia ke Makedonia, ke Filipi. Sehingga dia merasa bahwa yang memulai di Filipi itu Allah. Dia Allah yang memimpin Paulus ke Filipi. Sekalipun ketika ke Filipi, akhirnya jeruji penjara. Coba bayangkan. Ke Asia, enggak boleh. Ke Bitinia, enggak boleh. Kemudian Tuhan menyuruh ke Makedonia, ke Filipi. Oke, aku taat kepada kehendak Allah. Ke Filipi. Kemudian ke Filipi, masuk penjara. Tapi yang menarik, karena itu Allah yang menyuruh. Sekalipun masuk penjara, Tuhan bisa membuat mujizat. Dan akhirnya terjadilah kegerakan rohani yang luar biasa. Kepala penjara itu bertobat dan disitulah mulai gereja di Filipi. Prinsipnya sederhana. Paulus tahu karena Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang mendorong. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membawa, Tuhan yang menyuruh ke Makedonia, ke Filipi. Maka Tuhan akan menyelesaikan secara sempurna. Gereja itu memang melalui Lydia, melalui kepala penjara Filipi. Tapi karena ini yang memulai sebenarnya adalah Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan mengembangkan, Tuhan yang akan membawa gereja ini menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus, saya bersyukur. Karena apa? Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu Filipi. Yang akan terus mengerjakan dan menyelesaikan sampai di hari akhirnya ketika Kristus datang yang kedua kali di situ. Prinsipnya kalau Allah yang memulai, maka dia yang bertanggung jawab menyelesaikan secara sempurna. Dia tidak pernah berkarya setengah jadi. Kalau Allah memulai sebuah pekerjaan pasti jadi. Kalau Allah menyuruh kita melakukan satu tindakan pekerjaan pasti jadi. Kenapa? Allah tidak pernah berkarya setengah jadi. Tidak seperti proyek Ambalang. Proyek yang megah. Yang luar biasa. Tapi mangkrak dan tidak jadi. Tuhan tidak sedemikian. Ketika Tuhan berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Yang bilang siapa? Tuhan Yesus. Maka sekalipun para rasul waktu itu jatuh bangun. Petrus termasuk jatuh bangun. Tapi karena Tuhan Yesus yang berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi tidak jadi. Sehingga akhirnya gereja berdiri, jemaat berdiri di Yerusalem. Bukan hanya di Yerusalem, di Yudea. Bukan hanya di Yudea, di Samaria. Bukan hanya di Samaria sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena keinginan Allah. Ini kerinduan Tuhan. Aku akan mendirikan jemaatku. Maka jemaat itu pasti berdiri kokoh. Mempermuliakan dia. Paulus tahu prinsip itu. Mungkin dia bisa memikir ulang. Bukankah saya yang datang ke Filipi? Bukankah saya yang menginjili Lydia? Bukankah saya yang mengingatkan kepala penjara? Jangan lakukan itu, percayalah kepada Yesus. Maka kamu dan keluargamu diselamatkan. Tapi di balik semua itu dia melihat. Roh Kuduslah. Allah lah yang memulai pekerjaan baik di antara kamu di Filipi itu.
Maka Allah itu nanti yang akan terus menyempurnakan di antara kamu sehingga gereja itu akan berdiri kokoh sebagaimana Tuhan mau. Oleh karena itu, kalau kita mau merintis gereja, mulailah dengan berdoa. Sampai saudara yakin bahwa Allah menghendaki perintisan itu. Kalau sampai titik itu, gereja itu pasti berdiri. Jadi jangan hanya asal-asalan. Kalau jadi ya puji Tuhan, kalau enggak ya puji siapa enggak tahu. Gereja yang dimulai dari Allah. Gereja yang dimulai dari Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan terus menyelesaikan sampai kesudahannya. Puji Tuhan. Saat terlalu yakin gereja ini adalah visi Tuhan. Tuhan yang memulai gereja ini. Tuhan pasti akan terus berkarya di antara kita. Dan Tuhan akan terus menyempurnakan sampai kepada kehendak Tuhan bagi gereja ini. Rasul Paulus bersyukur. Rasul Paulus dipenuhi dengan sukacita bersyukur. Kenapa? Karena darah koinonia. Ada persekutuan yang erat antara dirinya dengan jemaat. Paulus bersyukur kenapa? Karena karya Allah nyata di jemaat itu. Sehingga karya itu akan terus menerus memberkati jemaat itu. Semakin berkembang, semakin bertumbuh bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kalau pipi adalah karya Allah, maka Allah itu yang akan terus meneruskan, yang akan terus menumbuh kembangkan, sehingga gereja ini akan terus bertumbuh, menembusi segala batas yang kita pikirkan. Bersyukurlah karena darah koinonia. Bersyukurlah karena karya Allah yang luar biasa. Bersyukurlah karena kasih yang mengikat. Perhatikan di dalam ayat 7 dan 8. Ayat 7 secara khusus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Ini menarik, kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ini kenyataan yang Paulus dan jemaat Filipi rasakan. Kamu ada di dalam hatiku. Ini nyata bagaimana atau apa yang dialami oleh Rasul Paulus juga dialami oleh jemaat di Filipi. Seperti tadi yang saya katakan. Karena kamu ada di dalam hatiku. Aku ada di dalam hatimu, kata Paulus. Maka ketika aku di penjara, kamu pun merasa, ikut merasakan bagaimana pemenjaraan itu. Itu maksudnya. Bahkan ketika aku diadili di sidang, karena pembelaan terhadap Injil, aku dihakimi di sidang. Nah mungkin ini susah dihakimi, diadili karena pemberitaan Injil. Tapi saya tahu kamu pun merasakan hal itu. Kamu ada di dalam hatiku. Sehingga apa yang aku lakukan, apa yang aku rasakan, apa yang aku kerjakan, apa tantangan-tantangan yang aku hadapi di penjara, ketika diadili, ketika dipojokkan sehingga aku harus membela kebenaranku, membela kebenaran Injil. Kamu ikut merasakan semuanya itu. Karena kamu ada di dalam hatiku. Tapi lebih daripada itu, apa yang mengikat? Kalau saudara perhatikan di sini, karena kasih. Dikatakan di situ oleh
kami memang sudah sepatutnya. Aku berpikir demikian akan kamu. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Pada waktu aku dipenjarakan, pada waktu aku membela Injil dan meneguhkan berita Injil. Pokoknya kalau saya bisa lihat apa yang dihadapi Paulus dalam pelayanan misi, mereka juga merasakan hal itu. Mereka juga ikut ambil bagian dari situ. Kenapa? Kamu dalam hatiku dan aku dalam hatimu. Tali pengikatnya adalah kasih. Saudara perhatikan ini. Bukankah tadi saya berkata, darah koinonia itulah yang menjadikan mereka bersekutu bersatu. Seperti anak kembar Syam. Sehingga kalau yang satu sakit, yang lain juga merasa sakit. Kalau yang satu dipenjara, ini juga merasa dipenjara. Kalau yang satu diadili, ini juga merasa diadili. Kalau yang satu stres, ini juga merasa stres. Kalau yang satu merasa senang, tentu ini juga merasa senang. Kenapa? Karena ada darah koinonia itu. Mengapa? Karena kasih yang begitu dalam ada di antara mereka. Paulus bersyukur atas kenyataan seperti itu. Dan coba bayangkan, kalau gereja kita ada darah koinonia seperti itu. Sehingga kesatuan itu begitu kental. Karya Allah nyata di dalam gereja kita. Kemudian kasih begitu nyata. Maka patutlah kita bersyukur karena gereja itu pasti akan diberkati. Dia akan berkembang. Dia akan bertumbuh. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa. Kita semua berdoa. Kita semua berharap. Tapi kita semua juga berjuang. Dan berusaha. Kiranya ada persekutuan di antara kita. Ada darah koinonia yang menjadikan kita seperti anak kembar Syam. Selalu bersama. Suka maupun duka. Tak dapat memisahkan kita. Kita seperti anak kembar Syam. Ada karya Allah yang terus bekerja di antara kita. Dan menyempurnakan. Sehingga sampai seperti apa yang Tuhan mau. Dan ada kasih di antara kita. Sehingga kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Doaku, pikiranku, perasaanku, karya-karyaku, pokoknya semua yang sedang terjadi. Entah itu didoakan, entah itu direncanakan, entah itu dikerjakan oleh gereja. Semua menyatu di dalam kasih itu. Ada koinonia, ada karya Allah yang luar biasa, dan ada kasih yang mengikat. Gereja itu pasti bertumbuh, berkembang, diberkati, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.